Jadi keanehan-keanehan ini dari mulai jumlah penyidik 40 orang lebih. Ya, terus masalah penyitaan. Terus ada dobrak-mendobrak. Iya, penggeledahan. Ya, itu terjadi tanggal berapa? Tanggal 5. Suratnya tanggal 6. Keren. Ya, jadi kesimpulannya Ustaz, kita tunggu hasil tanggal 3. Dan kita akan terus kawal Ustaz. Betul, dan kita akan uji nanti. Iya. Pra-peradilan ini untuk menguji sarana koreksi kita kepada penegak hukum agar ke depan, ayolah. Iya. Masyarakat ini. Apa sih, Pak? Ngapain sih? Lebih framingnya media gila. Serius bilang 11 pencabulan ini. Padahal di BAP. Di BAP 1 yang mengarah kepada korban. Yang mengarah kepada korban. Dan itu bukan kata-kata cabul ya? Bukan. Nggak ada pengakuan dari korban. Nggak ada korban nggak ngaku cabul di Nggak ada. Jadi. Ya kata cabul itu dari mana? Itu jadi si Gus Fahim ini diperiksa apakah mengkonfirmasi apa terjadi dalam pernikahan itu. Oh, ada nikah. Bentar dulu. Apakah pernah? Bentar. Udah jangan banyak-banyak biar penasaran. Jadi lu jawab iya atau tidak aja. Yes. Ya. Apakah si korban ini yang di BAP itu yang diduga dinikahi sama Fahim? Yes. Bentar. Ini buat Fahim nih. Gua ngomong buat Fahim dan semua laki-laki. Makanya jadi gini sih homo. Apa kabar? Alhamdulillah, tamam ya? Tamam. Nih buat kalian yang belum tahu nih, tolong perkenalkan diri Anda. Bahasa gue. Al-Fakir Nurul Jamaah Baik. Nurul Jamaah Baik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas. Oh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas. Oke guys, sebelum kita mau tanya-tanya sama beliau, gue mau prolog dulu. Artinya kedatangan gue ke Jember untuk mencari fakta, bukan hanya dari media. Itu alhamdulillah 2 hari ini kita akan terus buktikan dan kita terus mencari fakta. Bahkan ada beberapa fakta yang mungkin kita akan keluarkan nanti. Ya, karena kita melihat di sini ini kita menghormati proses hukum. Nah, beliau ini adalah pengacara Fahim Mawardi. Ya, oke lah. Gue takut nanti gue kalau pakai kiai pakai Gus di framing lagi. Nggak paham soal aja gitu Fahim ya. Ya, itu kan kiai Gus itu gelar kemasyarakatan. Betul sekali. Iya kan? Iya benar, gelar kemasyarakatan yang ya udah. Jadi beliau pengacara Fahim Mawardi yang ditersangkakan sebagai tersangka pencabulan. Oke. Dan ada berita juga yang mengatakan pengacaranya mengundurkan diri. Ini jadi pertanyaan, ini pengacara kok ada yang mengundurkan diri. Jadi biasanya yang terjadi itu guys, itu ada ketidakcocokan antara klien dan pengacara, lalu pengacaranya diberhentikan. Bisa juga begitu. Nah, dari antum yang ada di sini, gue mau langsung dulu pertanyaan pertama. Itu pengacara mengundurkan diri atau dicabut kuasanya? Nah, informasi yang ada dapat dari keluarga bahwasanya kita fokus sama antum sudah tidak menggunakan siapapun. Ya berarti dicabut kuasa. Versi keluarga. Versi keluarga, iyalah versi keluarga begitu ya. Mau versi apa? Artinya jadi ya lihat ya bagaimana framing berita itu sangat masif ya. Artinya pengacara dicabut kuasa, tapi berita mengatakan mengundurkan diri. Padahal ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda antara mengundurkan diri sama dicabut kuasa gitu ya. Itu sangat berbeda. Yang pertama, framing pertama kita alhamdulillah dari pihak keluarga mengatakan dicabut kuasa, dan itu masalah pengacara itu nanti kita akan pengacara yang kemarin tunggu Pak, insyaallah Bapak bakal terkenal dari channel gue. Dia nama-namanya sudah ada dan kesaksian orang-orangnya juga sudah ada, nomor rekening juga sudah ada. Itu ada karena kita akan mengungkap fakta. Kita bukan orang yang mau berbicara hanya lewat framing media, nggak mau. Jadi Pak pengacara nanti siap-siap deh ya, kita bisa wawancara. Oke. Sekarang ini Fahim udah ditahan. Ya. Menurut antum sendiri, proses penahanannya itu gimana sih sebenarnya? Nah, jadi ada cerita karena pertanyaannya proses penahanan otomatis harus ada kronologi. Iya benar. Tentang bagaimana aturan apakah sudah dilaksanakan atau tidak polisi. Minta maaf gue potong. Kata-kata kronologi dan skenario itu mirip. Nah, kejadian banyak, skenario dijadiin kronologi banyak. Jadi ini bukan kronologi terhadap kejadian yang ada di BAP, tapi kronologi bagaimana
Gus Fahim ini dipanggil kemudian ditetapkan tersangka kemudian ditahan. Nah, itu Karena saya mau tahu. saya tidak sepakat dengan adanya penangkapan walaupun ada surat penangkapan itu. Al-Fakir tanggal 16 ditunjuk oleh keluarga untuk mendampingi sebagai tersangka nih. Sebagai tersangka. Oke, siap. Saya dampingi dan pada waktu itu pertanyaannya normatif dan bahkan yang menjurus kepada korban ini pun saya pikir tidak ada, jadi datar-datar saja. Cuma ketika pulang, apakah ditelepon oleh keluarga ini tidak bisa pulang katanya. Loh, ujuk-ujuk keluar yang namanya surat penangkapan dan penahanan. Dari situ ada yang janggal. Oke, Fahim ini dipanggil sebagai tersangka, duduk memberikan keterangan BAP dengan sangat kooperatif. Kapan ditangkapnya? Iya, kok tiba-tiba ada surat penahanan? Yes, dan yang paling sangat membuat saya curiga, Sprint itu memerintahkan 40 lebih penyidik. Wow, Untuk penahanan dan penangkapan itu tadi. Jadi saya pikir, yakin penyidik mau kerja untuk ini aja saya bilang. 40 penyidik? Lebih. Waduh, udah kayak teroris. Terus Akhirnya, udahlah. Ditahan, kemudian langsung kepagiannya saya datangi keluarga, saya minta keterangan-keterangan. Memang banyak sekali yang janggal, dimulai dari awal laporan tanggal 5. Di tanggal 5 pula ada segerombolan orang yang menurut saya itu polisi, karena kita punya bukti CCTV melakukan pengacak-acakan di rumahnya gitu. Baru tanggal 6-nya baru ada yang namanya surat perintah penggeledahan. Aduh, Pak Polisi gimana itu ya aturan hukumnya ya? Tanggal 5 pelaksanaan penggeledahan. Yes. Surat perintah penggeledahannya tanggal 6. Tanggal 6. Dan itu kita ada CCTV. Pak Polisi. Itu bentar dulu, gua mau nanya. Itu Polda Jatim atau Polres Jember? Kalau dari dari seragamnya jelas itu anggota polisi Polres Jember gitu. Oh, Pak Kapolres Jember ya. Kok bisa gitu Pak anggotanya? Iya, gue bingung. Jadi, ya gimana? ketika saya tanya ke keluarga itu dari anggota kepolisian Polres Jember, oh ya sudah. Nah, kalau begitu, wah ini kita lakukan upaya hukum pasti yang namanya pra peradilan sesuai dengan pasal 77, pasal 33 itu. Nanya keluarga, bagaimana ini nanti kalau seumpama polisi berkelit bahwasanya ketika dilakukan penggeledahan itu atas permintaan istrinya untuk faktor keamanan. Jadi saya jawab sama keluarga, nah kalau gitu saya request saja tuh, kebetulan ada akikah kan di rumah, saya minta tolong Pak Polisi sembelihkan kan gitu kan. Kalau saya takut ini ada apa-apa kan. Iya. Tidak gitu juga. Sebentar dulu. Sebelum masuk ke aturan ya. Ini kalau aturan sih udah kelihatan banget tanggal 5 digeledah, sprint penggeledahan tanggal 6. Iya. Wah. Itu yang geledah. Wah. Ada lagi nih. Bentar, belum. Gua ngomong tadi. Ini masih greget. Jangan sabar dulu. Itu yang geledah polisi sama istrinya. Yes. Apa kepentingan istrinya ya? Nggak tahu juga. Nah, apakah Pak Polisi, Pak Kapolres, apakah dalam penggeledahan itu memang harus didampingi istri yang bersangkutan? Allah Akbar. Tapi intinya ketika seorang polisi banyak itu masuk kemudian mendobrak ada kita videonya. Nah, setelah ini bisa belur dikit lah ya. Jangan, pokoknya ada. Ada. Yang penting lu udah jauhin ada. Iya, ada. Mendobrak kemudian nggak tahu kita apa yang Di mana itu di mana? di rumahnya ke Fahim. Di pondok. Di pondok. Oh. Gitu. Oke, lanjut. Itu dalam konteks penggeledahan, dalam konteks penyitaan. Karena ada serangkaian barang-barang itu yang disita. Informasinya demikian, yang saya lihat fakta ini, saya lihat fakta. Ketika ada surat, tapi suratnya bukan pemberitahuan penyitaan, harusnya penyitaan itu harus penetapan upah pengadilan. Dan ini tidak penyerahan surat adalah penyerahan barang-barang. Jadi Fahim menyerahkan barang-barang ke polisi untuk disita. Bunyinya surat begitu. Lu. Keren ini hukumnya ya. Baru dengar gue. Keren. Iya. Jadi saya bilang, ini gimana ya? Ada nggak penetapan Penyitaannya dari ketua pengadilan? Kok ini malah yang bersangkutan yang pertanda tangan di bawah ini ke Fahim menyerahkan barang-barang itu, terus ada keterangan di bawah barang-barang tersebut diserahkan untuk disita kan? Diserahkan untuk disita. Kalau disita nggak perlu diserahkan. Penyitaan itu ngambil paksa. Iya, upaya paksa penyitaan. Kalau menyerahkan ya nggak perlu disita. Gua kasih lu.
Ini Pak Kapolres gimana Pak Kapolres nanya doang, gua Pak Kapolres ya nanya kan, boleh kan ya? Boleh. Saya kan mengajukan pra peradilan bukan bentuk antipati saya ke polisi, tidak, bentuk pertanyaan saya. Iya. Dan ini kalau ada polisi mau nanya ke siapa? Iya betul. Nah, Betul. mungkin saya nanya ke. Betul. Jadi ada proses hukum yang janggal lagi nggak nih? Untuk itu di tanggal 3 kita akan bedah secara komprehensif. Oke guys, buat kalian kan kemarin gue udah bilang tanggal 3 itu insya Allah akan ada pra peradilan. Ya, Betul ya? betul. Yang di mana itu? Di pengadilan negeri juga. Di Pengadilan Negeri Jember. Kita akan tetap ngawal itu. Oke? Betul. Sekarang kita mulai masuk ke rasa penasaran netizen. Yes. Ya soalnya kita ini berhadapan sama framing netizen. Jujur aja Ustaz. Iya. Ya, jujur aja bahwasannya gue nih sudah antipati sama hukum sebenarnya. Ya, banyak contoh kasus yang kita lihat. Bagaimana seorang Habib Rizik hanya mengatakan saya baik-baik saja, kena vonis 4 tahun. Iya kan, Habib Bahar katanya. Jadi ini udah wajar dan ini kita sedang mengikuti persidangan Gus Nur tadi di Solo. Ya, kalau itu proses hukumnya. Cuman di sini yang paling penting adalah sekarang ini opini publik. Iya. Ya, opini publik. Gue mau nanya nih, itu yang laporin siapa sih? Istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Itu yang harus kita follow dulu. Korbannya? Yang melaporkan, yang disematkan pasal tentang kekerasan kekerasan seksual dan juga Kekerasan seksual? Ya, undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak. Oke. Kekerasan seksual dan perlindungan anak. Yang itu dikonotasikan oleh media menjadi pencabulan. Oke. Apakah istrinya merasa dicabulkan? Kan pelapornya dia nih. Tidak ada. Lah, jadi pencabulan itu kepada siapa? kepada anak-anak. Anak-anak. Mau tanya nih, kan antum sudah pegang BAP-nya? Ya, pegang. Pegang ya? Pegang. Di BAP itu ada berapa korban? 1 yang mengarah kepada bentar. Iya. Jadi kan Enak gue berantem sama Denny. kata gini. Awal kan heboh sekali. Oh, Kiai mencabuli 15 orang. Iya, 11. Turun 8. Jadi turun 4. Ternyata di BAP setengah. Karena tidak ada yang menjurus terhadap perbuatan yang bersifat cabul. Jadi saya bilang setengah lah. Iya. 1 orang. Sebentar dulu. Pertama 15. Iya. Ya, gue sempat ngelihat 11. Iya. Terus turun 8. Sekarang Tapi HP-nya 1. separuh saya. oh sepak. Ini gimana? Lu bayangin tuh bahayanya framing media nih. Bahayanya framing media. Ini media-media yang memberitakan itu kalau ini pengacara mau mengambil tindakan hukum kalian harus ngasih hak jawab itu. Betul. Kita berbicara sesuai dengan fakta hukum. Fakta. Ya. BAP itu kan produk. Iya. Kita minta turunannya. Iya, wajib. Pengacara harus tahu itu. Enggak. Yang melaporkan istrinya. Korbannya siapa? Dalam BAP. Iya, dalam BAP. Inisial AN1 itu. Satu aja. Posisi AN ini santri atau orang luar? Ustadzah. Bukan santri, bukan orang luar. Ustadzah di situ. Guru tugas. Guru tugas ya. Apakah dia nginep di pondok? Nah, kalau itu kan karena ditugaskan di sana sehingga mungkinnya. Iya, ini perlu gua nanya. Ada kemungkinan mungkin di pondok. Oke, ada kemungkinan. Usianya berapa? Usianya AN ini sekitar 19-an. 19. Udah cukup dewasa. Cukup dewasa ya. Cukup dewasa. Oke. Apakah AN sendiri dalam keterangannya sudah ada bahwasannya dia merasa jadi korban? Nah, ini yang paling penting pertanyaannya. Makanya saya fokus kepada BAP. Di BAP itu sebenarnya tidak ada yang menjurus kepada, bahkan lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansi, bikin pesantren atau yang tidak substansi lah kan gitu. Nah, terkait AN ini ditanyakan apakah pernah melakukan yang namanya pernikahan dan lain sebagainya dengan Kifahim gitu aja. Jadi si AN ini sendiri, itu nggak ada pernyataan terbuka bahwasanya dia korban gitu. Ada. Loh, kok bisa Fahim ditahan? Bahkan AN ini telepon kita minta tolong, saya minta perlindungan. Saya Berarti AN ada kemungkinan diintimidasi gitu ya? Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, betul. Karena sampai minta perlindungan. Betul. Ya, betul. Karena dia merasa ketakutan, shock dan lain sebagainya. Iya. Ya macam-macam. Ada ya? Iya, itu keluar dari AN sendiri. Saya diancam oleh Ada lah pihak-pihak yang mengancam. Ngopi lupa. Begitu. Ya, jadi AN sendiri tidak merasa jadi korban. Tidak merasa jadi korban. Pertanyaan besar buat Kapolres Jember. Siapa? Iya, enggak, maksud gue apa urgensinya Fahim ditahan dengan laporan istrinya
yang katanya korbannya di media itu ada yang bilang 15, ada yang bilang 11, ada yang bilang 8, bahkan sekarang di BAP 1. Yang mana korban tersebut di BAP pun tidak ada pernyataan yang merasa dirinya sebagai korban. Lalu apa kepentingan istrinya Fahim sampai difasilitasi seperti itu ya? Nah, itu yang anda habis pikir. Dan ini secara sangat maraton sekali kan, tanggal 5 laporan terus naik ke sini, kemudian tersangka, kemudian dengan sangat maraton. Ya, itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar, apa dasar hukum kepolisian Resort Kota Jember menetapkan Fahim sebagai tersangka yang ditahan, sementara BAP-nya itu pelapornya adalah istrinya, yang jadi korban adalah AN, sementara AN sendiri tidak ada pernyataan dalam BAP itu yang mengaku sebagai merasa dikorbankan gitu, nggak ada. Lalu di BAP-nya Fahim ya? Iya, di BAP-nya nggak ada. Lalu urgensinya apa Pak ditahan? Nah itu pertanyaan. Oke, saya akan jawab. Oke, siap. Jadi gini, mungkin normatif saja karena saya tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif. Iya. Tapi kalau kita jawabannya normatif, maka yang kita pegang adalah dikhawatirkan untuk melarikan diri, mengulangi perbuatan, merusak barang bukti. Tapi itu pun ada syarat objektif dan subjektif kan gitu. Dan itu pun menetapkan tersangka dan menahan itu didasarkan dengan 2 bukti permulaan. Bukti permulaannya cukup. Nah untuk ke arah 2 bukti permulaan yang cukup ini apa? Visum sudah ada belum? Nah, visumnya kita sini kita akan kita. Oke, saya mau nanya nih, cara 2 bukti permulaan itu kan mestinya ditahan setelah hasil visum keluar dong? Yes. Ini hasil visum belum keluar? Waktu press release, jangankan visum deh. Waktu press release saja tidak disebutkan nama korbannya. Jadi, korban sini press release sudah. Mau pakai press release Pak Polres? Aduh, nggak ada nama korban? Nggak ada. Siapa? Inisial aja, inisial nggak ada. Iya, makanya inisial aja nggak ada, apalagi ini untung. Oh iya, inisial aja kan? Inisial aja. Nggak, jadi gue jadi penasaran ini, si pelapor ini hebat banget bisa bikin Pak Polisi begini loh. Hebat sekali. Iya, hebat banget, serius. Makanya akan kita bedah itu, kita akan uji. Untuk kita sayang kepada Polri. Ini yang sampai pada hari ini, alhamdulillah, kami akan terus mengamati karena bagi kami no viral no justice. Yes. Ya, kita harus tahu. Enggak. Saya sependapat. Iya, dan ini andai kata resiko itu adalah kematian gue, demi Allah gue mau mati membela yang begini. Karena gue cinta sama hukum di Indonesia. Artinya aparat penegak hukum, ayo jalankan hukum gitu. Betul. Kalau memang Fahim salah ya hukum. Salah. Iya, hukum salah, gas. Tapi kalau seperti ini kan BAP dari mulai korban 15, 11, sekarang 1 ternyata. Iya, di BAP-nya pemeriksaan tersangka satu. Nah, surat penyitaan, surat penahanan yang ini jadi upaya hukumnya akan ke pra-peradilan. Dan ini kan gini, andai kata aparat penegak hukum ini memang diduga ada kelalaian mungkin. Ya kita nggak mau menuduh, ya nggak bisa menuduh. Cuma kita kan punya koridor hukum, ya. Kita berbicara bukan berbicara kayak buzzer media sosial, beda. Kita berbicara dengan koridor hukum. Kita podcast ini gue buat karena gue cinta hukum. Betul. Ya ini bukan podcast yang asal gitu untuk opini, enggak. Ini dengan koridor hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana setiap rakyat itu punya kedudukan yang sama di mata hukum. Nggak peduli apa partainya, nggak peduli apa sukunya, nggak peduli apa profesinya. Dan polisi adalah ujung tombak untuk penegakan hukum. Nah kalau polisinya seperti ini, kami mau lapor mana? Itu pertanyaan buat antum. Jadi polisi ini adalah garda untuk para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Garda terdepannya polisi adalah propam. Propam berarti kita kalian akan mungkin mencari jalan untuk propam ya? Betul, kita sudah ya. Termasuk korban-korban yang telah saya menguasakan kepada kita. Karena ada yang anak-anak nih. Nah ini benar dulu tapi akan ke propam. Nah sekarang kita masuk ke masalah visum ya. Yang di visum berapa orang? Informasi yang saya dapatkan ini berdasarkan apa ya? 4 orang. 4 orang. Apakah NA termasuk yang di visum? NA termasuk yang di visum. NA termasuk yang di visum. Oke. Hasil visumnya kita minta. Belum dapat. Ada konfirmasi dari pihak penyidik kapan kira-kira visum? Kamis kita akan ke penyidik karena kalau kemarin kan kita bertindak atas nama tersangka. Kalau sekarang kan korban semua menguasakan kita. Ya kita minta berhak. Oke, bentar dulu.
Berarti 4 orang yang divisum sudah menyerahkan kuasa sama tuh. Exactly. Oke, kalau gitu boleh nggak nih ya ini diterang-terangan gua ngomong. Tapi nanti aja deh buat rahasia. Iya, iya. Ada sesuatu ketika ini disampaikan ya kasihan. Kasihan ya. Jangan kita tetap menghormati hak-hak para korban ya. Betul. Oke. Jadi kesimpulan Ustaz, kesimpulan kira-kira pra peradilan besok jam berapa? Jam 9. Ini lagi. Apa? Saya mau bukti. Ya nggak apa-apa. 10 lagi juga nggak apa-apa. Kita kan udah 6 dari tadi. Iya. Nah, penetapan hari sidang atau PHS. Selama saya melakukan upaya hukum pra peradilan itu paling lama 5-6 hari udah sidang. Nah ini luar biasanya. Saya tidak tahu ya. Kenapa sampai 2 minggu penetapan hari sidang? 2 minggu kita daftarkan itu sampai mau sidang Jumat ini masih. Gue jadi penasaran sama hakim gue. Itu kejanggalan lagi. Ya menurut saya bukan kejanggalan, cuma something different. Iya lah, janggal lah, nggak apa-apa juga. Janggal itu kan nggak mesti salah gitu. Iya, betul. Aneh itu bukan mesti buruk kan gitu. Iya, ya memang aneh gitu. Ada Pengalaman saya ini yang paling lama. Iya. Jadi keanehan-keanehan ini dari mulai jumlah penyidik 40 orang lebih. Iya, terus masalah penyitaan. Terus ada dobrak-mendobrak. Iya, penggeledahan. Ya itu terjadi tanggal berapa? Tanggal 5. Suratnya tanggal 6. Keren. Ya, jadi kesimpulannya Ustaz kita tunggu hasil tanggal 3 dan kita akan terus kawal Ustaz. Betul, dan kita akan uji nanti. Iya. Pra peradilan ini untuk menguji sarana koreksi kita kepada penegak hukum agar ke depan, ayolah. Iya. Masyarakat ini. Apa sih Fahim ngapain sih? Ini framingnya media gila. Serius bilang 11 pencabulan ini. Padahal di BAP 1 yang mengarah kepada korban. Iya, mengarah kepada korban. Dan itu bukan kata-kata cabul ya? Bukan. Nggak ada pengakuan dari korban. Nggak ada korban nggak ngaku cabul di sana. Nggak ada. Jadi ya kata cabul itu dari mana? Itu. Jadi si Gus Fahim ini diperiksa, apakah mengkonfirmasi apa terjadi tidak pernikahan itu. Oh, ada nikah. Bentar. Apakah pernah? Bentar. Udah jangan banyak-banyak biar penasaran. Jadi, lu jawab iya atau tidak aja. Yes. Ya, apakah si korban ini yang di BAP itu yang diduga dinikahi sama Fahim? Yes. Benar. Ini buat Fahim nih, gua ngomong buat Fahim dan semua laki-laki. Makanya jadi bini istiqoroh. Dan kalau mau poligami, mending ngomong dari awal. Nah, jadi udah lu nyangkut aja. Jadi sebenarnya yang lapor istrinya, yang korban ini yang diduga dinikahi oleh Fahim. Diduga dinikahi oleh Fahim, bener ya? Jadi ini emburu, marah terus lapor. Oh, kan gue udah kerasa dari konten gue awal. Emang kalau masih suami istri sih mami papi biasanya. Iya, begitu suaminya nikah lagi bisa jadi anjing babi emang ya. Tapi ini yang perlu dikonfirmasi, bisa dikonfirmasi ke keluarga bahwasanya sempat mau terjadi perdamaian dari pihak sana, itu ada meminta tawaran sejumlah nominal dan ada itu konfirmasi sama keluarga. Ada, jadi dijadiin duit itu, dan juga diminta agar pesantren itu ditutup, tidak boleh ada orang Madura di situ. Mesnya ada yang lain. Ini kalau gua terusin Ustaz, aduh. Ini apa lagi? Ini baru prolog ini. Ini prolog, akan banyak ini, tenang aja dulu. Gue tetap akan mengawal kasus ini. Gue gak peduli mau caci maki, mau apa, serah lu. Rakyat Indonesia harus tahu fakta kebenarannya. Bicara soal proses hukum ada orang hukumnya. Dan kami bukan orang-orang yang ingin melanggar hukum. Gue sebagai influencer, sebagai YouTuber ya, yang punya rasa empati terhadap kejadian ini. Karena beritanya jahat beritanya. Ya cabul, belasan santri dicabuli. Ternyata faktanya di BAP fakta loh ini. Fakta. Nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan dikatakan cabul sebelum ada visum. Visum sampai hari ini belum diterima ya? Belum. Oke, ada yang mau disampaikan deh? Baru gua closing statement. Itu yang pertama, jadi janganlah kita asbun, termasuk tokoh-tokoh pun jangan asbun, itu menurut saya. Tokoh-tokoh asbun menyatakan ini begini. Catat aja. Ya. Nih ya, minta maaf, gua saran aja sebagai saudara. Catat semua tokoh yang pernah asbun. Iya. Catat di medianya catat, tokohnya catat.
Jangan berhenti tindakannya, harus dikasih pelajaran. Betul, bahkan ada salah satu tokoh yang ada labelnya kiai mendesak untuk hukuman mati. Mana ada pasal yang disematkan itu hukuman mati itu? Kiai, Iya, catat namanya, kita akan terus berjuang. Nggak berhenti, betul. nggak berhenti, nggak berhenti. Itu, jadi janganlah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Jadi jangan samakan hak-hak seseorang dengan yang terpidana. Dolim antum-antum itu, jangan. Apalagi antum-antum pakai kopiah dan lain sebagainya. Jangan. Iya, iya. Ayo silakan closing statementnya sayangku. Jadi itu. Oke guys, jadi begitu konten gua kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengacara ini insya Allah istiqomah. Dan gua doain juga gua mudah-mudahan tetap istiqomah menyampaikan kebenaran. Dan insya Allah sekali lagi gue pastikan gue gak akan pernah peduli sama caci maki kalian. Gue gak pernah akan takut sama intimidasi kalian. Karena bagi gue menyampaikan kebenaran itu sebuah cita-cita kemuliaan. Dan andai kata kematian harus gue dapati hanya untuk demi menyampaikan kebenaran, demi Allah, itu cita-cita gue. Jadi kalau ditanya Ustaz, kenapa gue melakukan ini semua? Karena cita-cita gue mati dalam perjuangan dalam kebenaran. Dan terima kasih Pak Lawyer. Makanya saya pakai baju Jepang, ya, ada filosofinya. Apa itu? Ish kariman awmut syahidan. Jepang dari mana? Jepang dari mana yang begitu? Udah guys, gue suka amat ya. Artinya langkah hukum tetap akan diambil, peradilan tetap akan ada. Tadi fakta-fakta yang sudah disampaikan adalah mulai penetapan, penggeledahan, dan yang paling utama adalah gue paling senang banget. Ternyata pelapor itu istri, yang korban itu ternyata yang diduga dinikahi. Bener gue. Guys, gue kasih tahu dulu. Buat para cowok nih, udahlah, kalau mau poligami terang-terangan deh ya, terang-terangan. Udah, dan kalau mau jadi bini istiqoroh, emang mantan suka gitu, masih cinta, mami papi, sudah selesai nikah lagi, anjing babi. Gue Babe minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.